Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka kitab suci kita. Saya akan membacakan dari kitab Keluaran. Hari ini kita sampai pada pasal yang ke-19. Kitab Keluaran pasal yang ke-19. Mari kita membaca ayat-ayat yang pertama sampai ayat yang kita membaca sampai ayat yang ke-8. Keluaran 19 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Saya mengajak saudara membaca ayat yang kedua dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-8. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara sekalian, ini adalah saat di mana Tuhan akan menyatakan firman dan menjadi satu bagian penting di dalam pilar dari kitab Keluaran, yaitu mengenai pemberitaan 10 firman. Pemberitaan 10 firman adalah hal yang sangat penting dan ini menjadi bagian yang akan merangkum kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Maka 10 hukum menjadi seperti rangkuman, menjadi poin penting untuk kita pahami, sehingga kita mengerti cerita Israel di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Semua terangkum kepada perjanjian Tuhan memberikan kepada mereka 10 aturan atau 10 pengajaran ini. Nah, sebelum pengajaran ini diberikan, ada pendahuluan di mana orang Israel disiapkan oleh Tuhan untuk pertemuan yang kudus ini. Mereka disiapkan untuk menerima hukum Tuhan, menerima pengajaran paling agung di dalam sejarah. Dan Tuhan sudah memberikan pendahuluan di dalam pasal yang ke-19. Bahwa orang Israel sudah didukung oleh Tuhan. Tuhan membawa mereka di bawah sayap Raja Wali. Saudara, bagian ini bagian yang sangat mengharukan. Tuhan memberikan kepada Israel kemuliaan yang tidak pernah berhak mereka dapatkan. Mereka diberikan perhiasan, mereka diberikan kemuliaan, mereka diberikan posisi, mereka diberikan hak istimewa. Menjadi milik Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Kata-kata didukung di atas sayap Raja Wali. Ini menjadi gambaran yang indah tentang kestabilan dari seekor Raja Wali yang terbang di angkasa. Saudara, kalau melihat Raja Wali terbang, dia adalah makhluk yang begitu agung, begitu penuh dengan kemurahan Tuhan, begitu penuh dengan gambaran tentang keindahan Tuhan sendiri. Ketika seekor burung terbang, saudara akan melihat mereka dengan usaha mengepakkan sayap. Tapi seekor Raja Wali, dia akan terbang dengan sayap yang sangat stabil. Dia akan menjelajahi angkasa seolah dia satu-satunya yang mempunyai kekuatan dan kuasa di seluruh dunia. Dia akan terbang dengan sayap yang tidak digerakkan dan dia mempunyai kemampuan untuk mencari udara termal yang naik sehingga dia bisa terangkat tanpa gerakan sayap sama sekali. Raja Wali adalah burung dengan kekuatan sayap luar biasa. Jika saudara lihat seekor Raja Wali yang besar, dia bisa tangkap seekor monyet, lalu dengan kekuatan sayap dia akan pukulkan sayap itu ke kepala dari monyet yang menjadi buruannya sampai monyet itu mati. Dia mempunyai kekuatan sayap melampaui kekuatan sayap burung apapun di sepanjang seluruh dunia ini. Namun ketika dia terbang, dia tidak pakai kekuatan itu. Dia memakai kemampuan untuk mendeteksi di mana arus panas naik dan di situ dia akan dibawa naik. Maka saudara akan lihat begitu agungnya makhluk ini terbang. Tanpa gerakan sayap mereka bisa bertahan lama sekali. Tanpa gerakan sayap mereka bisa naik
karena mengikuti udara panas ini. Nah, orang Israel adalah salah satu pengamat alam yang paling brilian. Karena setelah mereka mengamati alam, mereka mewujudkan pengamatan itu di dalam kata-kata untuk memuji Tuhan. Lihat alam, setelah itu memuji Tuhan. Inilah kelimpahan dari orang Israel. Lihat alam, setelah itu mengekspresikan kekaguman kepada Tuhan. Dan ketika mereka melihat seekor burung Raja Wali, mereka akan menyadari Tuhan mirip dengan burung Raja Wali. Tuhan mempunyai kekuatan untuk menaklukkan seluruh hal di dalam alam semesta. Ketika seekor burung Raja Wali terbang, saudara tidak akan melihat ada makhluk apapun berani menantang dia. Dia menjadi penguasa satu-satunya. Dia mempunyai kekuatan mengalahkan siapapun. Dan dia terbang di dalam keadaan yang sangat graceful. Penuh dengan keadaan indah. Nah, maka waktu orang Israel lihat, mereka langsung berpikir, kalau kami melihat Tuhan, Tuhan akan jauh lebih indah dari makhluk ini. Karena Tuhan adalah penciptanya. Berarti Tuhan akan menyatakan kemuliaan mirip seekor burung Raja Wali. Namun di dalam kesempurnaan dari mulianya Tuhan. Waktu mereka lihat, mereka langsung pikir, Tuhan begitu agung dan kami menjadi milik Tuhan. Kami boleh mengamati Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan menyatakan kelimpahan di dalam angkasa. Sama seperti kita melihat seekor burung Raja Wali terbang. Ketika saya tinggal di rumah dari pendeta Eri di Kawasaki. Dia mengatakan di tempat kerja di lantai 2 rumahnya. Itu ada jendela yang langsung lihat, jendela besar yang langsung lihat ke hutan dan bukit di belakang rumahnya. Saya lihat hutan itu begitu bagus sekali. Lalu saya tanya, ada apa di hutan itu? Ada binatang apa? Dia mengatakan, kadang-kadang ada burung Raja Wali terbang di atas. Momen kita bisa tangkap burung Raja Wali ini di dalam foto, itu momen yang bagus sekali. Dia tantang saya, kalau bisa ketemu seekor burung Raja Wali terbang, lalu kamu bisa foto. Saya akan kasih kamu arloji. Dia bilang mau kasih arloji. Tapi ternyata itu sulit, saya sudah coba tunggu nggak bisa. Begitu lewat mau difoto nggak sempat. Nah, saudara sekalian, melihat pemandangan ini adalah anugerah besar. Diizinkan menikmati alam. Diizinkan menikmati keagungan Tuhan. Itu anugerah yang besar sekali. Namun di bagian ini, Tuhan mengatakan hal yang lebih menakjubkan. Tuhan tidak mengatakan engkau boleh mengamati saya. Engkau boleh melihat saya. Engkau boleh memandang kemuliaanku. Tuhan mengatakan engkau akan berbagian di dalam kemuliaanku. Aku akan mendukung engkau seperti di atas sayap burung Raja Wali. Dan ini menakjubkan. Karena kita sebenarnya sudah cukup berpuas. Lihat mulia Tuhan dari tempat bawah. Dari tempat bawah lihat Tuhan di atas, sudah senang. Dari tempat hina memandang Tuhan di tempat mulia, sudah mengalami kondisi yang begitu mengagumkan hati kita. Tapi Tuhan mengatakan tidak cukup bagiku untuk disaksikan oleh engkau di bawah sana. Aku akan dukung engkau. Aku akan letakkan engkau di sayapku seperti seekor burung Raja Wali. Gambaran ini gambaran yang menakjubkan. Tuhan bebaskan Israel dari perbudakan. Tapi Tuhan tidak hanya bebaskan Israel dari perbudakan. Tuhan tempatkan Israel menjadi harta kesayangannya. Tuhan mengatakan engkaulah harta kesayanganku di seluruh bumi. Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa mesti ada perkataan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain? Karena Tuhan adalah Allah atas seluruh bangsa. Dia bukan hanya Allah atas Israel. Dia juga Allah atas seluruh bangsa. Semua bangsa milik Tuhan. Namun tidak ada satu bangsa yang Tuhan cintai seperti Tuhan mencintai Israel. Di sini kita bisa melihat doktrin predestinasi mulai dinyatakan di dalam bentuk yang akan mencapai bentuk sempurnanya di dalam kitab perjanjian baru. Siapakah Israel? Kelompok budak. Kenapa Tuhan begitu mencintai budak-budak ini? Karena Tuhan memilih mereka. Apa alasan Tuhan memilih mereka? Karena Tuhan mengikat perjanjian kepada Abraham. Kenapa Tuhan ikat perjanjian kepada Abraham? Karena Tuhan memilih Abraham. Mengapa pilih Abraham? Karena Tuhan yang mau. Jadi saudara sekalian, awal mula Israel menjadi bangsa yang hebat, itu bukan karena prestasi mereka, bukan karena mereka memiliki banyak hal di dalam kebudayaan, di dalam superioritas teknologi, atau di dalam keunggulan finansial. Tidak sama sekali. Mereka tidak punya budaya. Mereka begitu lemah dalam teknologi. Dan mereka begitu kacau di dalam keuangan. Namun Tuhan mengatakan, engkau aku pilih supaya engkau menjadi hartaku yang berharga di tengah dunia. Nah, ini pengertian awal dari konsep predestinasi yang nanti akan menjadi makin matang di dalam catatan-catatan perjanjian baru. Kenapa ya Tuhan memilih? Di dalam iman Kristen,
Kita percaya kita tidak layak. Namun Tuhan pilih kita. Tuhan angkat kita dari kondisi berdosa dan menjadikan kita miliknya. Tuhan mencintai kita. Bukan karena kita layak dicintai. Itu sebabnya di dalam pengertian kitab suci, saudara akan menemukan bahasa yang indah tentang cinta Tuhan. Aku menjadikan kau harta kesayanganku. Aku mendukung engkau seperti seekor burung Raja Wali. Aku akan mengangkat engkau seperti di atas sayap dari seekor burung Raja Wali. Saudara, ini merupakan gambaran yang indah. Gambaran indah, tapi sekaligus gambaran menakutkan. Karena di satu sisi ini adalah gambaran seperti kita diangkat menumpang di atas seekor burung Raja Wali yang sedang terbang dengan begitu agung. Namun seekor Raja Wali juga bertindak keras kepada anak-anaknya. Raja Wali akan kumpulkan kayu dan ranting di atas bukit yang tinggi bukan main. Lalu mereka akan siapkan sarang di situ, mereka bertelur, mereka tunggu dengan mengerami telur sampai telur menetas. Setelah itu mereka akan membawa daging, tiap kali akan bawa buruan untuk anak-anaknya yang kecil bisa makan. Setelah anaknya bertumbuh dewasa, sayap sudah mulai ada, bulu-bulu terbang sudah mulai tumbuh di sayap mereka. Maka induk Raja Wali akan mulai keras. Dia akan mulai dorong anak-anaknya dengan sayap. Anak-anak harus keluar sarang. Nah, ini banyak orang tua mesti belajar dari burung Raja Wali. Kalau orang tua manusia, anaknya mau disimpan di sarang terus. Sudah begitu dewasa, suruh dia keluar. Suruh dia cari hidup. Suruh dia berjuang. Suruh dia tinggal dengan mandiri. Nah, ini prinsip sangat alkitabiah. Banyak orang tua mencintai anak, semua orang tua mencintai anak. Tapi cintanya diekspresikan dengan salah. Bukan cinta yang mendewasakan anak. Justru cinta yang mematikan anak. Burung Raja Wali, Tuhan berikan hikmat di dalam kehidupan mereka. Kitab Ayub adalah kitab yang sangat unik. Karena di dalam kitab Ayub dikatakan ada burung unta yang bodoh. Nah, kita tidak tahu ya jenis binatang apakah yang dimaksudkan. Karena kata-kata yang dipakai di dalam bahasa Indonesia mungkin beda dengan yang dimaksudkan di dalam bahasa Ibrani. Sehingga kita kurang tahu jenis binatang apakah ini. Namun di dalam kitab Ayub dikatakan burung unta adalah binatang yang bodoh. Dia bertelur lalu dia tinggalkan telurnya. Mau dimatikan oleh sinar matahari yang terlalu terik atau dimatikan oleh pemangsa. Dia tidak tahu, dia cuma tahu dia bertelur. Tapi heran, kenapa burung ini tidak habis dari bumi? Kenapa bisa tetap bertahan? Kenapa masih tetap ada? Nah, sekali lagi kita tidak tahu jenis binatang apa yang dimaksud. Tapi sangat mungkin yang dimaksud adalah jenis binatang yang setelah bertelur meninggalkan telurnya. Lalu manusia yang akan menghangatkan telur itu untuk kemudian menetas. Atau ada binatang lain yang menyangka ini telurnya. Bawa telur itu ke dalam sarangnya. Lalu mengerami telur ini sampai jadi. Jadi Tuhan pakai cara yang unik. Binatang bodoh tidak Tuhan biarkan punah. Karena hikmat Tuhan akan mengatur seluruh alam. Namun kitab Ayub juga menjelaskan. Ada binatang bodoh seperti ini. Juga ada binatang yang berhikmat. Binatang ini menjadi guru bagi manusia. Nah, Raja Wali menjadi guru bagi manusia. Meskipun Raja Wali nggak pernah sadar. Dia diangkat jadi guru bagi manusia. Saudara kalau pergi lihat Raja Wali di kebun binatang, saudara diskusi dengan dia kalau saudara bisa diskusi ya. Lalu saudara tanya, sadarkah engkau kalau engkau guru bagi manusia? Raja Wali bilang, enggak. Loh kamu jadi guru, masa? Aku enggak pernah dapat sertifikasi guru. Aku tidak dapat lulusan dari Teachers College. Aku tidak mengerti aku diangkat jadi guru. Siapa angkat saya jadi guru? Saudara akan bilang, Tuhan yang angkat. Loh kenapa Tuhan angkat saya jadi guru? Karena engkau harus mengajar manusia. Mengajar apa ya? Mengajar bahwa anak-anak yang sudah waktunya pergi, mesti dipukul pakai sayap untuk keluar rumah. Loh, kalau masih kecil jangan diusir dulu ya, nanti saudara salah terapkan. Ini yang baru baptis bayi, jangan usir bayimu, dia nggak bisa pergi. Nah saudara sekalian, Raja Wali lihat anak-anaknya sudah mulai bisa terbang, dia akan suruh, pergi kamu. Anak-anaknya bilang, Mama are you crazy? Ini tempat tinggi sekali, lain kali bikin sarang itu di darat. Engkau bikin sarang tempat begitu tinggi, ratusan meter di atas, mungkin ribuan meter di atas. Ini tempat begitu tinggi, kenapa kami ditaruh di sini? Lalu setelah itu kami disuruh loncat, tapi induk Raja Wali akan paksa, dorong lagi dengan sayap, dorong lagi dengan sayap. Sampai anak-anaknya terpaksa dilempar, mereka mati-matian terbang. Kalau sudah tidak bisa ditangkap lagi, ditaruh lagi di sarang, dilempar lagi. Sampai anak-anaknya bisa terbang. Begitu anak-anaknya bisa terbang baru mereka tahu, oh pantesan mama kayak gini. Maka anak burung Raja Wali langsung rekam, mama pernah pukul saya pakai sayap, nanti saya akan pukul anak saya pakai sayap. Nah untung di dalam keluarga Raja Wali itu nggak ada cucu dan oma ya. Nggak ada nenek, kalau ada nenek mungkin nenek nggak tega. Lalu mengatakan kepada anak, jangan gituin cucu saya. Lalu anak bilang, dulu juga saya digituin sama engkau. Iya tapi jangan cucu saya. Orang tua itu aneh ya, sama anak keras, sama cucu halusnya bukan main.
Orang tua saya sama saya keras sama anak saya. Aduh, anugerahnya besar sekali. Besar anugerahmu, beri hidup yang manja. Nah jadi saudara sekalian, Raja Wali menjadi guru. Dengan sayap, saya bawa kamu terbang di atas angkasa. Dengan sayap, saya pukul kamu supaya kamu berani menjadi manusia yang hidup bagi Tuhan. Nah saudara sekalian, keunikan dari perspektif ini sangat penting. Sehingga saudara menyadari Tuhan adalah Allah yang menopang kita, yang menganggap kita harta kesayangannya, yang tidak lihat bangsa lain dengan cara yang equal, yang sama dengan dia lihat Israel. Saudara sekalian, memilih untuk mengasihi sekelompok orang, memilih untuk mengasihi satu lebih dari yang lain. Ini hal yang Tuhan lakukan. Dan kalau saudara mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan akan minta engkau memberikan bukti. Di mana aku tidak adil? Pernahkah aku memperlakukan orang lain dengan salah? Tuhan mencintai Israel lebih dari Tuhan mencintai Babel. Tapi kalau Israel bersalah, Tuhan akan hukum Israel. Dan kalau Babel menjalankan hal yang baik, Tuhan akan berikan upah kepada Babel. Inilah Tuhan kita. Dia mencintai umatnya lebih dari yang lain. Tapi dia tidak pernah berlaku tidak adil kepada yang lain. Kalau kita melakukan hal yang mau mirip Tuhan, kita harus melakukan hal yang sama. Kita cinta anak kita, lebih daripada kita cinta anak orang lain tentunya. Tapi kita tidak pernah perlakukan anak kita dengan spesial sehingga menyalahi prinsip keadilan di dalam masyarakat. Dan kita tidak pernah perlakukan orang lain dengan cara yang salah sehingga prinsip keadilan dilanggar karena kita menganggap ini hanya orang lain. Nah maka saudara, Tuhan memberikan pengajaran kepada kita. Dia adalah Allah yang mencintai Israel lebih dari bangsa lain. Dia tidak lihat bangsa lain mempunyai kemegahan apa. Dia tidak lihat Mesir dengan bangunan dan teknologinya. Dia tidak lihat tradisi-tradisi lain yang sudah lebih matang, sudah lebih bagus, sudah lebih mulia. Dia melihat Israel dan dia mencintai Israel. Dia mengasihi Israel dan dia memberikan harta bernama Taurat. Dia memberikan hukum, teachings, pengajaran demi pengajaran. Supaya Israel menjadi harta yang berharga di dalam Tuhan. Nah maka Tuhan mengatakan, aku mendukung engkau seperti di sayap burung Raja Wali. Di satu sisi ada kondisi indah. Orang Israel diangkat tinggi, lebih tinggi dari apapun. Dan menikmati pemandangan dunia di dalam anugerah Tuhan yang mengangkat mereka. Tapi setelah itu Tuhan juga mengatakan bahwa aku mau supaya engkau mendengar firman. Aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai bumi. Tuhan memberikan Israel posisi yang begitu privileged. Begitu penuh dengan anugerah karena mereka diberikan firman. Nah jadi saudara, apa sih beda Israel dengan bangsa lain? Yang pertama, mereka dapat anugerah Tuhan. Yang kedua, mereka mendapat firman. Tuhan berkata-kata kepada mereka. Di dalam kitab suci, di kitab Kejadian, Tuhan berkata-kata dan segala sesuatu jadi. Tuhan berkata-kata dan semua yang Tuhan rancang menjadi limpah dan teratur. Maka perkataan Tuhan ini begitu penting. Di dalam pikiran dari seorang bernama Kevin Van Hooser, dikatakan bahwa Tuhan bukan cuma menjalankan speech act theory. Ada pembicaraan dan ada kenyataan. Nah ini speech act theory dikembangkan oleh Kevin Van Hooser. Dan Kevin Van Hooser mengatakan kadang-kadang orang Kristen tidak mengerti kekuatan dari perkataan. Saudara, perkataan itu bukan hanya untuk mendeskripsikan realitas. Perkataan juga menyebabkan realitas. Kita biasanya pikir cuma ngomong saja. Bahwa ngomong adalah hal yang tidak sama dengan bertindak. Jangan cuma bicara dong, bertindak juga. Jangan cuma berkata-kata, tunjukkan dengan tindakan. Tapi yang kita tidak sadar adalah perkataan mempunyai kekuatan untuk menyebabkan realitas. Saudara berkata salah, saudara membuat satu fakta realitas, orang tersakiti dengan perkataanmu. Saudara bicara salah, orang tersakiti. Bisakah bicara salah ditarik? Saudara mau tarik lalu tiba-tiba sakit hati terhapus? Nggak bisa. Perkataan mempunyai kekuatan membentuk realitas. Maka saudara sekalian, setiap kita mesti awasi diri. Apakah kalimat yang saya ucapkan hanya mendeskripsikan kenyataan? Bukan. Kalimat yang saya ucapkan akan menciptakan kenyataan. Kenyataan seperti apa yang engkau mau bangun? Saudara mau bangun kenyataan apa di keluargamu? Kalau engkau ingin keluargamu lebih baik, bangun dengan perkataan. Tapi kalau saudara memperkatakan perkataan-perkataan menyakitkan, saudara tidak membangun keluargamu. Saudara sedang membuat realitas rusak di tengah-tengah keluargamu. Orang bicara karena sakit hati. Sudah sakit hati dia bicara. Sakit hatinya hilang, orang lain yang sakit hati. Orang bicara dengan sembarangan, tidak pikir panjang. Dia sedang menciptakan kenyataan yang akan merusak. Nah maka Kevin Van Hooser mengingatkan, begitu banyak orang salah mengerti kata-kata.
Karena cuma lihat aspek hermeneutis atau aspek penafsiran dari kata-kata. Saudara, ini aspek penafsiran, kita semua sudah mengerti. Kalau saudara ditanya, siapa yang berkhotbah hari Minggu di tanggal berapa sekarang? Di tanggal hari ini, tanggal berapapun itu. Siapa yang khotbah? Saudara lihat di mimbar, oh ada Jimmy Pardede. Maka saudara menjawab, Pak Jimmy Pardede berkhotbah hari ini. Ini deskriptif. Saudara memberikan deskripsi tentang fakta yang sedang terjadi. Nah, kita terus berpikir bahwa hanya itulah fungsi kata-kata. Maka kita mengatakan kalau ngomong aja itu nggak penting, ngomong doang. Ngomong itu nggak penting, sudah jangan ngomong doang, bertindak dong. Di satu sisi memang benar, saudara tidak hanya bisa berbicara, tidak hanya dituntut untuk berbicara, saudara harus bertindak. Bicara saja tidak cukup. Komitmenmu harus dijalankan bukan hanya dengan bicara, tapi juga dengan bertindak. Nah, ini prinsip diketahui oleh penulis dari kantata 147 dari Johann Sebastian Bach. Nah, menulis teks bagi karya 147 dari Bach. Ini karya indah sekali. Di dalam bagian awal sudah ada musik yang begitu limpah. Tam 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 tadadadadam tam tadadadadadadam. Limpah bukan main. Lalu dinyatakan dengan seruan bahwa mulut, perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan semua harus diberikan kepada Tuhan. Hatimu milik Tuhan, bukan milik dirimu. Berikanlah hati kepada Tuhan. Pikiranmu milik Tuhan, sehingga berikanlah pikiranmu untuk memikirkan hal yang benar. Tindakanmu milik Tuhan, harap engkau bertindak dengan cara yang Tuhan kehendaki. Mulutmu milik Tuhan, maka biarlah engkau memperkatakan apa yang benar. Nah, jadi perkataan memang identik dengan deskripsi. Saudara memberikan penjelasan, saudara dengan jujur menyatakan apa yang terjadi. Saudara dengan jujur melaporkan sesuai dengan realitas. Ini berarti ada kata-kata yang setia, saudara katakan. Tapi kata-kata bukan hanya bersifat deskriptif. Kata-kata juga bersifat menciptakan. Saudara, cara paling gampang untuk merusak relasi itu apa? Bicara ngawur. Makin bicara ngawur, makin relasi rusak. Makin bicara sembarangan, makin kacau relasi antar manusia. Demikian saudara ingin perbaiki relasi. Bicara hal yang benar dan baik. Bicara dengan bijaksana ini sangat penting. Di dalam kitab Amsal dikatakan bodohlah orang yang terus mengumbar sakit hatinya saat itu juga. Saudara mulai sadar kalau saya bicara, saya menciptakan sesuatu. When I speak, I create something. Waktu saya bicara, saya membuat realitas terbentuk oleh karena perkataan yang saya ucapkan. Demikian ketika saudara berbicara, saudara bisa menyebabkan sesuatu terjadi. Nah, ini yang Kevin Van Hooser tekankan di dalam pengaruh dari speech act theory yang dia dalami. Ketika saudara tadi melihat baptisan, saya mengatakan saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya hanya bicara, tapi bicara saya menyebabkan realitas. Menyebabkan realitas apa? Menyebabkan ada orang-orang yang sekarang tergabung di dalam GRI Karawaci. Kenapa mereka bisa tergabung di GRI Karawaci? Karena saya bicara. Loh, kenapa bicaranya Bapak bisa membuat mereka tergabung di dalam GRI Karawaci? Karena bicara bisa menciptakan realitas di dalam konteks dan setting aturan yang disepakati di dalam sebuah komunitas di mana perkataan itu diperkatakan. Saya tidak mungkin melakukan ini di tempat lain ya. Saya nggak bisa bilang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus engkau menjadi anggota dari ITB. Itu nggak bisa. Di ITB permainannya lain. Jadi saudara nggak bisa menggunakan kata-kata di gereja untuk ITB. Jadi saudara jangan suruh anak saudara masuk ITB tapi suruh saya ngomong. Di dalam nama Allah Tritunggal engkau menjadi anggota ITB. Enggak berlaku. Tapi kalau saya bicara di dalam setting baptis, saudara ikut di dalam setting ibadah, maka aturan yang berlaku memungkinkan kata-kata saya menciptakan kenyataan. Demikian di dalam setting pemberkatan. Ketika pemberkatan nikah, pendeta akan mengatakan, sekarang saya perkenalkan pasangan suami istri yang saya nyatakan sah. Begitu pendeta sudah mengatakan, saya nyatakan sah. Dua orang ini menjadi orang yang menikah. Tapi harus ada setting pemberkatan. Jadi saudara nggak bisa di restoran, saudara punya pacar, saudara mau ikat dalam pernikahan. Lalu suruh saya ngomong. Lalu saya tumpang tangan mengatakan, pada hari ini I pronounce you man and wife. Itu nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Settingnya lain. Nah, jadi saudara sekalian, di dalam pengertian dari speech act, saudara menciptakan realitas di dalam aturan, di dalam komunitas yang mengakui bahwa pembicaraan dari seseorang akan menciptakan kenyataan. Nah, jadi saudara, mari kita pikir baik-baik tentang hal ini. Tuhan berbicara, kenyataan terjadi. Saudara berbicara, kenyataan pun bisa terjadi di dalam setting yang disepakati. Mari hati-hati menggunakan percakapan kita. Mari hati-hati berbicara. Alangkah indahnya ketika saudara menguasai diri dan mengatakan kata-kata yang baik. Ini bukan hanya saya kenakan kepada saudara, ini pun teguran untuk diri. Mari belajar bicara yang baik. Mari belajar nyatakan kata-kata yang pantas. Mari bicarakan
hal-hal yang akan menciptakan kenyataan yang baik, bukan merusak kenyataan baik yang sudah ada menjadi buruk. Nah itu sebabnya pemberitaan firman dan perkataan di atas mimbar sangat penting, sama seperti pembicaraan saudara sehari-hari juga penting untuk menciptakan kenyataan. Nah Tuhan adalah Allah yang setelah bicara, kenyataan terjadi. Namun ada keunikan yang luar biasa. Di dalam pikiran dari Thomas Aquinas, dia mengingatkan bahwa setelah Tuhan bicara, seluruh alam menjalankan pembicaraan Tuhan, karena seluruh alam menangkap dan mengekspresikan kemuliaan Tuhan di dalam level yang rendah. Wah ini menarik ya. Level rendah membuat alam menangkap ciptaan perkataan Tuhan, lalu mengekspresikannya dengan tepat. Saudara, seluruh alam menjalankan perkataan Tuhan dengan setia. Saudara, kalau melemparkan benda ini ya ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Saya lempar ke atas, dia jatuh ke bawah. Kenapa dia jatuh ke bawah? Karena ada tarikan dari gravitasi. Nah, ada beberapa teori ya, ada yang mengatakan tarikan gravitasi, ada yang mengatakan dorongan dari outer space. Saya bingung dengan teori gravitasi yang berkembang makin lama makin melampaui apa yang kita pikir selama ini. Nah, tapi kita tidak bicara teori gravitasi saat ini ya. Waktu saya lempar, kenapa jatuh ke bawah? Karena aturannya demikian. Kenapa bisa aturannya demikian? Karena Tuhan yang menyebabkannya lewat perkataannya. Tuhan sudah berkata dan alam mematuhi perkataannya dengan tepat. Kenapa begitu? Karena Tuhan ingin seperti itu. Jadi alam taat kepada Tuhan dan semua terjadi dengan exact, dengan akurat. Tapi bagaimana dengan manusia? Thomas mengatakan manusia juga harusnya dengar firman dan jalankan. Tapi kenapa manusia tidak jalankan? Karena ketika Tuhan memberikan kepada manusia firman, Tuhan menginginkan manusia berespons kepada dia. Di dalam respons yang membuat manusia menyatakan cinta kasih, kebebasan, dan kerelaan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Nah saudara, ini gambaran yang sangat indah. Alam menjalankan kehendak Tuhan dengan gampang. Manusia menjalankan kehendak Tuhan dengan lebih ribet, dengan lebih rumit. Kenapa lebih rumit? Karena Tuhan menginginkan ada ekspresi kasih, ada ekspresi bebas, ada ekspresi di mana Tuhan menyatakan diri dan manusia berespons di dalam kasih. Nah saudara, ini penting untuk kita pahami. Ketika saudara memerintah anak buahmu dan anak buahmu taat, saudara hanya mengharapkan mereka melakukan tindakan taat secara profesional. Betul ya? Ketika saudara seorang pemimpin, saudara mengatakan kepada bawahan, tolong berikan laporan besok. Maka dia akan berikan laporan besok dan semua selesai. Laporan yang saudara minta selesai, dia berikan laporan kepada saudara, saudara menerima laporannya. End of story. Tapi ini kan tidak terjadi di dalam relasi pacaran atau pernikahan. Yang sedang pacaran, apakah engkau harus perintahkan pasanganmu untuk lakukan apa yang dia harus lakukan kepadamu? Siapa di sini yang waktu menikah itu karena memerintahkan pasangan untuk melamar? Gimana sih kalian menikah? Oh waktu itu saya suruh pacar saya lamar saya. Oh kenapa? Aku perintahkan dia karena dia kelamaan. Jadi saya panggil dia, sayang sini loh. Saya minta kamu ketemu di kantor saya setengah jam kemudian. Oke. Lalu pacarnya datang di kantor, duduk di meja kerja. Lalu yang perempuan bilang ke laki-laki pacarnya, saya minta ya kamu besok sudah lamar saya. Lalu saya minta dalam 1 bulan kita siapkan pernikahan. Kemudian setelah itu dalam bulan ketiga kita sudah punya rumah dan kita sudah punya keluarga sendiri. Ada yang nikah seperti itu? Kalau ada coba angkat tangan ya, saya ingin tahu loh kok bisa jalan ya. Nah saudara nggak pakai perintah seperti itu kan. Saya perintahkan kamu untuk kasih hadiah di ulang tahun saya. Kan nggak ada. Perintah untuk menyatakan kasih itu perintah yang aneh. Tapi perintah untuk menyatakan kasih itu harus direspons dengan rela. Supaya orang mengasihi, dia mesti diberikan setting bebas. Dengan bebas mencintai, itu baru reply yang bagus terhadap tuntutan cinta. Apakah engkau mencintai aku? Tuhan tanya. Dan kita menjawab, ya Tuhan aku mencintai engkau. Apakah jawaban ini tulus? Apakah jawaban ini murni? Iya. Kalau saudara sadar, saudara mencintai Tuhan tanpa paksaan. Tidak ada orang yang paksa saudara untuk mencintai dia. Ketika Columbus menjajah, mengkoloni satu pulau di daerah Karibia. Lalu dia memberikan tuntutan orang-orang ini mesti jadi Kristen. Dia panggil beberapa orang, dia suruh orang-orang ini menjadi contoh. Ketika mereka harus persembahkan emas, Columbus akan hitung berapa jumlah emas yang terkumpul. Kalau yang jumlah emas kurang dari yang dia pikir, dia akan menduga orang-orang lokal mencuri. Tangan mereka akan dipenggal, dipotong. Sehingga banyak orang di situ buntung tangannya. Nah orang-orang lain mengerti berapa sadisnya orang-orang Spanyol ini mengkolonisasi mereka, colonizing mereka. Nih Columbus bukan orang Spanyol ya, dia orang Itali. Namun dia minta dana dari Raja Ferdinand. Raja Ferdinand membiayai pendanaan dia. Travel, pergi untuk membuktikan bumi itu bulat. Nah maka dia menunjukkan kekejaman yang luar biasa. Dan orang-orang yang ada di dalam kepulauan itu begitu takut sehingga ketika dikatakan kamu harus dibaptis, harus jadi orang Katolik,
Mereka begitu takut, tidak ada yang berani melawan. Lalu Columbus akan bawa beberapa orang yang sudah dibaptis, dikirim ke Spanyol untuk menunjukkan inilah orang lokal yang sudah diinjili. Mereka sudah jadi Kristen. Ini kekejaman yang luar biasa besar. Maka saudara sekalian, meskipun Columbus adalah penjajah yang terkenal, tapi dia juga mempunyai catatan hitam yang sangat sulit untuk diampuni di dalam karir dan pekerjaan yang dia lakukan. Tidak ada orang bisa dipaksa mencintai. Maka Tuhan memberikan firman, lalu setelah itu manusia akan berespons dengan bebas. Bagaimana supaya ada respons bebas? Tuhan memberikan kemungkinan manusia mentaati dan kemungkinan manusia menolak. Ini possibility ada. Tuhan mengatakan, kamu mau taat? Kalau kamu taat, kamu jadi harta kesayanganku. Kamu mau tolak saya? Kamu mau tolak, engkau akan terbuang. Loh kenapa terbuang? Karena engkau menolak aku. Loh Tuhan, kalau Tuhan gak mau kami terbuang, jangan berikan opsi dong. Hanya berikan satu opsi, jangan berikan dua opsi. Hanya berikan satu kemungkinan, cuma satu, tidak ada yang lain. Jangan berikan opsi lain. Begitu engkau berikan opsi lain, kami mungkin jatuh dalam dosa. Nah ini pengertian yang kadang-kadang belum dimengerti oleh banyak orang Kristen. Orang Kristen harus pikirkan yang Thomas Aquinas katakan. Ini Thomas Aquinas pun belajar dari orang-orang seperti Agustinus untuk mengerti di dalam cinta kasih harus ada kebebasan. Saudara mau mencintai, saudara tidak mungkin mencintai jika saudara tidak bebas. Kebebasan membuat orang mencintai. Maka Tuhan memberikan kita setting bebas. Kita ada di dalam kondisi bebas. Kita bisa pilih apa yang harus kita lakukan. Kita bisa digerakkan oleh Roh Kudus. Tapi gerakan dari Roh Kudus tidak mungkin menghilangkan kebebasan kita. Ini keunikan dari pekerjaan Roh Kudus yang kita harus ketahui. Maka saudara di dalam kebebasan Tuhan berikan firman. Dan Tuhan tanya, maukah engkau mentaati firman? Maukah engkau menjalankan apa yang aku perintahkan kepadamu? Dan orang Israel diberikan kebebasan untuk mereply. Apakah engkau mencintai Tuhan? Iya. Kenapa mencintai Tuhan? Karena aku menyadari cinta kasih-Mu yang besar. Inilah respons yang benar terhadap cinta kasih. Saudara, cinta kasih itu bisa diberikan dengan palsu. Kalau cinta kasih itu dituntut dengan dua cara. Cara pertama adalah cara menindas, cara membuli. Orang dipaksa mencintai. Ini tindakan yang ngeri, yang menakutkan, tapi nyata. Bisakah kita dipaksa mencintai? Saya harus memberikan jawaban jujur bahwa manusia bisa dipaksa mencintai. Tapi ini bukan cinta yang sejati. Di dalam gereja kadang-kadang hal ini muncul. Gereja Tuhan atau orang Kristen bisa memanipulasi kuasa rohani. Lalu membuat orang terpaksa mencintai. Nah ini namanya cara membuli. Orang dibuli untuk mencintai. Orang dipaksa untuk mencintai. Dan ini bisa terjadi di dalam relasi rohani. Antara orang yang dianggap pembimbing dengan orang yang dibimbing oleh mereka. Hati-hati di dalam kelompok. Hati-hati menjadi pemimpin rohani. Dan hati-hati menjadi orang yang dibimbing oleh orang lain. Saudara punya otoritas paling tinggi adalah Tuhan. Saudara punya otoritas di dunia yang harus saudara taati. Di dalam level secondary. Saudara punya ultimate cost dari segala sesuatu. Yang menyebabkan secara ultimate itu Tuhan. Yang lain itu penultimate. Meskipun harus kita hargai. Tapi bukan yang harus kita hormati dengan mutlak. Nah tapi saudara di dalam gereja ada manipulasi otoritas seperti ini. Orang bisa mengklaim otoritas rohani. Lalu tidak memberikan penjelasan apapun. Menuntut ketaatan, menuntut cinta kasih dengan cara yang sangat menindas. Sudah beberapa kali saya menemukan kasus-kasus seperti ini. Menyedihkan bukan main. Ada orang begitu taat kepada pemimpin rohaninya. Disuruh apapun taat. Karena pemimpin rohani sudah memberikan wanti-wanti, memberikan peringatan. Pokoknya kalau kamu mau ikut Tuhan, dengarkan perkataan saya. Tapi hati-hati ya, di luar sana itu banyak orang akan mencoba menghancurkan kamu. Memberikan ajaran yang lain. Sehingga apa yang saya sudah ajarkan dikacaukan oleh mereka. Nah ini adalah gambaran yang menakutkan ya. Orang dianggap begitu kanak-kanak. Tidak dianggap mampu berpikir sendiri. Dicekoki apa yang harus pikir, diberikan mandat, diberikan batasan. Untuk apa yang boleh dipikir di dalam pikiran. Inilah yang bikin orang muak dengan kekristenan. Tapi saya mau beritahu, kekristenan tidak seharusnya seperti ini. Ada satu orang yang bicara sama saya. Dia seorang mahasiswa dari ITB. Dia minta waktu bertemu, lalu didiskusi. Saya sangat sedih dengan keadaan rohani di ITB. Nah ini tentu konteks dia ya. Saya tidak bilang ITB buruk secara rohani. Saya cuma mengatakan yang dialami oleh rekan ini adalah hal yang buruk. Saya tanya kepada dia apa yang terjadi. Dia mengatakan pemimpin kelompok yang saya kenal. Sekali lagi bukan semua pemimpin kelompok seperti ini. Itu begitu mengintimidasi yang ada di bawah. Mengintimidasi dengan sangat. Memberikan teror secara rohani dan mental kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Dia menuntut tuntutan yang begitu besar. Dia akan menggunakan segala cara untuk menunjukkan
otoritas rohani yang dia punya. Dan semua yang di bawahnya yang taat kepada dia. Mau tidak mau ikut, tidak ada perkataan lain. Dengan tunduk mutlak, mau taat kepada apa yang dia katakan. Bahkan pilih pacar pun otoritas ada pada pemimpin kelompok ini. Menentukan siapa boleh berpacaran dengan siapa. Itu otoritas dari pemimpin rohani. Wah, saya paling ngeri ya kalau otoritas pemimpin rohani sedemikian besar. Sehingga saya nggak tahu kalau ada pemimpin rohani bawahnya apa? Bawahan rohani kah? Apa sih namanya? Pemimpin rohani dan anak buah rohani. Anak rohani. Oke, anak rohani. Ya oke lah, never mind. Nah, pemimpin rohani mempunyai otoritas mutlak. Kamu nggak bisa mikir, kamu harus tanya saya. Oh, harus tanya. Iya, kamu mau pacaran dengan siapa? Saya tentukan. Karena kamu nggak ngerti, kamu masih bodoh secara rohani. Nanti nikahnya salah. Oh, kalau kamu yang tunjuk pasti benar. Pasti benar. Akhirnya apapun otoritas rohani. Nah, nanti pemimpin rohaninya juga ikut jualan. Kalau sudah jualan, produk ini yang paling bagus untuk kamu. Kamu kalau beli produk ini, rohaninya nambah. Kenapa harus produk ini? Nggak boleh nanya. Ingat, iman tidak menyatakan mengapa. Ya, ingat ya. Iman tidak bertanya mengapa. Pokoknya nurut, belilah produk saya. Nah, ini marketing yang luar biasa di dalam gereja Tuhan. Jadi saudara, hati-hati terhadap praktek-praktek yang tidak membebaskan orang. You are free to think. Tuhan izinkan saudara melawan kalau perlu. Saya nggak bilang harus melawan ya. Tapi Tuhan memberikan opsi. Maukah kamu ikut aku? Saudara bilang, nggak mau. Tuhan bilang, kalau nggak mau, silakan. Jalankan hidup tanpa saya. See what happen. Lihat sendiri apa yang terjadi. Nah, jadi diberikan kebebasan. Tuhan tidak mengintimidasi dengan mengatakan, harus ikut. Tuhan memberikan opsi. Kalau tidak ikut, kamu akan menderita. Tapi bukan karena Tuhan. Menderita karena kamu tidak punya Tuhan. Menderita karena kamu di luar Tuhan. Namun Tuhan menginginkan siapa datang ke dia. Tidak karena paksaan. Tuhan memberikan dorongan. Tuhan memberikan cinta kasihnya untuk menggerakkan orang datang kepada dia. Maka saudara sekalian, di dalam kondisi gereja yang rusak, yang buruk, ada dominasi rohani yang harusnya tidak boleh terjadi. Dominasi rohani yang membuat orang di bawah tidak mampu mengambil keputusan. Semua diputuskan oleh siapa yang menjadi pemimpin yang dianggap tinggi, yang dianggap dewasa secara rohani. Saudara, kadang-kadang orang di dalam gereja Tuhan mendikte apa yang boleh dipikir dan dibaca oleh jemaat. Nah, saya tidak mengatakan saudara boleh baca bacaan-bacaan yang bidat ya. Saya tentu akan ingatkan ini bidat, hati-hati dengan ini. Tapi saya tidak akan membatasi bacaan saudara. Kalau saudara mengatakan saya mau baca buku-buku yang orang melawan Tuhan, boleh nggak? Saya katakan kamu mau baca buku-buku dari orang yang mau melawan Tuhan, ya silakan, saya nggak bisa larang. Silakan baca. Tapi harap jangan jadi orang yang tidak kritis membaca apapun. Jadi ada fleksibilitas. Ada kebebasan berpikir. Dan ketika saudara mengatakan, saya sudah pernah baca ini, pernah baca ini, pernah baca ini. Tapi tetap kitab suci yang paling utama. Ini namanya orang yang sudah lulus ujian. Dia benar-benar mencintai firman. Bukan karena nggak punya opsi yang lain. Kalau saudara nggak punya opsi, itu namanya bukan cinta kasih. Kalau tanya sama satu orang, kenapa nikah dengan orang itu? Lalu orang itu bilang, nggak ada pilihan lain Pak. Kamu sayang suamimu? Ya saya nggak relevan lah. Lalu kenapa nikah dengan dia? No other option. Saya sudah tunggu lama cuma dia yang datang. Ya sudah dia aja lah, yang lain nggak ada, habis gimana? Wah, ini bukan bahasa cinta yang bagus ya. Saudara, ada perkataan dari Jordan Peterson. Ini saya nggak bilang Jordan Peterson adalah acuan saudara ya, tapi dia pernah mengatakan ada hal-hal nggak perlu dikatakan. Nah, termasuk ketika saudara ditanya sama istrimu, apakah saya kelihatan cantik? Ada hal-hal nggak perlu diperkatakan. If you know what I mean. Nah, saudara sekalian, ketika orang memperkatakan saya cuma nikah dengan dia karena cuma dia yang ada. Ini tentu perkataan yang akan merusak relasi selanjutnya. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan, saya nikah sama dia karena cuma ada dia, itu bukan bahasa cinta dong. Tapi kalau orang mengatakan, dari begitu banyak orang, saya pilih dia. Kenapa? Karena saya maunya dia kok. Nah, ini namanya bahasa cinta kasih yang sejati. Ada opsi, tapi tetap pilih yang saudara pilih. Demikian juga Alkitab. Alkitab ini nggak boleh cuma jadi satu-satunya buku. Kalau saudara tanya orang, kenapa kamu baca Alkitab? Wah, di rumah cuma ada Alkitab Pak. Mama saya cuma belinya Alkitab LAI, King James Version, New International Version, kemudian New English Version, New Javanese Version, New Balinese Version. Pokoknya semua Alkitab. Ya, saya cuma baca Alkitab. Apakah engkau mencintai Alkitab? Iya. Apakah engkau menghargai Alkitab lebih dari buku lain? Iya. Apakah pernah baca buku lain? Enggak. Ini enggak ada gunanya. Tapi sudah menjelajah banyak pikiran. Tetap kembali ke kitab suci. Ini namanya cinta firman yang sejati. Nah, saya dapat pengajaran ini dari pendeta Stephen Tong. Pak Stephen Tong mengatakan, anak muda baca filsafat. Baca buku-buku yang menentang Tuhan. Silakan. Tapi waktu engkau kembali ke Alkitab, engkau akan sadar Alkitab jauh lebih unggul dari tulisan-tulisan ini. Pak Stephen Tong punya prinsip yang saya sangat kagumi ketika dia mengatakan kitab suci lebih unggul dari pikiran dunia. Tapi dia tidak pernah bilang pikiran dunia itu jelek.
Dia nggak bilang pikiran dunia jelek jangan dibaca. Dia mengatakan pikirkan filsafat dunia. Tapi setelah itu coba lihat Alkitab jauh lebih unggul dari pikiran manapun yang ada di dalam dunia. Nah itu sebabnya kita belajar, oh ternyata untuk mencintai Tuhan, Tuhan memberikan kita kebebasan. Tuhan memberikan kita opsi dan kita memilih tanpa paksaan dari Tuhan. Nah maka gereja harus bebas dari penindasan secara bullying. Sudah tidak boleh memaksa orang untuk menjalankan meskipun yang dijalankan itu aspek rohani. Demikian saudara tidak boleh membohongi orang, mendustai orang, memberikan tawaran, tapi tawarannya adalah tawaran bohong. Ayo percaya kepada Tuhan nanti akan tambah kaya loh. Nah ini aspek kedua, aspek pertama pakai bully, aspek kedua adalah pakai tipuan, pakai rayuan, tapi rayuan palsu. Saya nggak pernah merayu saudara dengan rayuan palsu ya. Saya nggak pernah bilang kalau engkau dengar khotbah di sini IQ-mu naik 10 poin, pernahkah? Lalu saudara tes IQ, 126. Lalu dengar khotbah di sini, setelah 1 minggu tes IQ lagi, lumayan loh 136. Lalu saudara ikut lagi kebaktian, nanti jadi Einstein. Nggak ada, saya nggak pernah tawarkan itu. Pernahkah ada tawaran dari GRI, jika engkau benar-benar mau ikut Tuhan, maka engkau akan bebas kesulitan? Juga nggak pernah ada. Jadi tidak boleh ada tawaran palsu. Tuhan tidak tawarkan tawaran palsu. Tuhan tidak katakan kepada Israel, Israel kalau kamu beriman kepada saya, kamu akan jadi makhluk terganteng. Nggak ada. Tuhan menyatakan apa yang memang dia mau berikan. Tuhan tidak pernah tipu mereka. Nah jadi Tuhan tidak mengancam dengan bullying, Tuhan tidak mengancam dengan tipuan, dengan palsu, penawaran palsu. Tuhan memberikan kepada mereka kondisi bebas, konteks bebas. Dan dari situ mereka bisa belajar untuk mencintai Tuhan. Nah maka Tuhan memberikan mereka kebebasan dan di tengah kebebasan Tuhan mengatakan, aku memilih engkau untuk menjadi bangsa yang aku sangat cintai. Dikatakan harta kesayangan. Saudara Tuhan mencintai Israel. Tuhan hatinya hancur karena Israel. Tuhan begitu senang karena Israel. Ini gambaran yang kadang-kadang lupa kita tekankan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang mempunyai hati yang diarahkan kepada Israel. Begitu nikmatnya menjadi umat Tuhan. Karena kita dicintai. Renungkanlah cinta kasih Tuhan. Saudara di dalam hidup saudara merenungkan apa ya? Kalau kita merenungkan banyak hal tapi tidak pernah renungkan cinta Tuhan, kita akan kosong. Kita tidak akan bisa menikmati hidup. Kita mesti mengatakan Tuhan, di dalam hidup saya ingin makin dalam mengerti bahwa Engkau mencintai umat-Mu. Engkau mencintai kami dengan cinta kasih yang tidak akan Engkau berikan kepada yang lain. Cinta kasih yang Tuhan berikan kepada umatnya adalah cinta kasih yang spesial. Sehingga dikatakan malaikat pun ingin tahu, ingin menyelidiki. Saudara, malaikat di surga itu selain mempunyai privilege memandang kemuliaan Tuhan, mereka juga mempunyai kemungkinan mengakses hikmat sorga lebih daripada kita di bumi. Malaikat di sorga lihat Tuhan, malaikat di sorga menyaksikan Tuhan berfirman, berkata-kata di sorga, yang tidak tentu Tuhan berikan ke bumi. Ketika Yohanes diangkat ke sorga, melihat apa yang terjadi di sorga. Ada kata-kata yang Tuhan katakan, Yohanes mau tulis, tapi malaikat bilang, jangan meteraikan kata-kata ini. Yohanes kaget. Oh ini nggak boleh saya tulis. Tidak, ini khusus konsumsi surga. Bumi belum boleh dapat. Bumi tidak boleh dengar perkataan ini. Jadi ada hal-hal yang Tuhan perkatakan di surga yang di bumi belum ada. Berarti malaikat surgawi mempunyai akses kepada hikmat jauh melampaui kita di sini. Saudara di GRI Karawaci akses hikmatnya apa aja ya? Ya kebaktian minggu, PA, seminar itu aja kan. Tapi ada di antara saudara sini yang punya akses hikmatnya ke surga. Ketika ditanya, kok nggak ikut PA? Oh maaf pas jadwal PA surgawi. Bapak bahas apa Pak? Oh saya bahas surat Roma. Oh pas waktu itu Paulus juga buka surat Roma di surga. Jadi saya ikutnya di surga langsung. Wah di sini pasti kalah. Saudara kalau ada paralel ya, PA Jumat Karawaci dan PA Jumat surga, pilih mana? Pilih surga kan, tapi nggak jamin bisa balik. Nah itu problemnya. Nah jadi saudara, hikmat di surga diakses oleh malaikat. Hikmat di bumi cuma adalah satu-satunya yang mungkin diakses oleh kita di bumi. Berarti malaikat lebih berhikmat dari kita, lebih pintar dari kita. Lebih mengerti siapa Tuhan lebih dari kita. Tapi kenapa ya dikatakan malaikat ingin mempelajari kita? Kenapa malaikat mau mengenal kita? Malaikat mau tahu relasi kasih antara Tuhan dan kita manusia? Saudara jawabannya satu, karena cinta Tuhan kepada umatnya melampaui cinta Tuhan kepada malaikatnya. Tuhan tidak mencintai malaikat-malaikatnya menurut surat Ibrani. Tapi anak-anak manusia, mereka lah yang Tuhan cintai. Malaikat sadar akan hal ini. Mereka tahu mereka dapat cinta kasih yang besar dari Tuhan. Tapi mereka tahu cinta paling besar bukan bagi mereka. Cinta paling besar bukan bagi bangsa-bangsa dunia. Cinta paling besar adalah untuk umat Tuhan. Maka seluruh malaikat kumpul, mereka mulai diskusi satu sama lain. Mulai tektokan.
Mereka mulai bisik-bisik. Ini tafsiran saya ya, nggak tentu benar-benar terjadi, tapi kira-kira seperti itulah. Maka malaikat mulai bisik-bisik, kamu udah belajar berapa SKS? Oh saya sudah 5.252. Waduh ini SKS-nya lebih dari SKS bumi ya. Kamu sudah belajar berapa banyak? 4.000. Kamu berapa? 5.000. Oh kita semua sudah belajar banyak ya. Apa yang kurang? Lalu mereka diskusi. Ada satu yang kurang. Ada aspek tentang Tuhan yang sulit kita pahami. Apa itu? Yaitu cinta dia kepada umatnya. Ini misteri besar. Cinta Tuhan kepada umatnya menarik perhatian para malaikat. Malaikat-malaikat begitu penasaran, begitu bingung. Mereka sudah punya begitu banyak SKS. Kalau diberikan gelar doktor, mungkin mereka punya 100 gelar doktor. Saya kurang ngerti lah, gelar doktor di surga itu bagaimana. Saya kurang ngerti. Badan Akreditasi Surgawi, perguruan tinggi di sana. BASPT. Gitu ya. Nah saudara, ketika malaikat-malaikat lihat relasi antara Tuhan dan umatnya, mereka sangat-sangat terharu. Mereka ingin tahu aspek ini dari Tuhan. Mereka tidak lihat aspek ini dari Tuhan di surga. Tuhan mencintai para malaikat, Tuhan mencintai kekudusannya, Tuhan mencintai pekerjaannya di bumi. Iya, tapi cinta Tuhan kepada umat melampaui pikiran para malaikat. Maka waktu mereka mengetahui cara Tuhan mencintai umat, mereka mau belajar. Mereka mau gali rahasia yang mereka belum tahu. Mereka mau tambah SKS. Maka kalau malaikat muncul di rumah saudara, mereka mau belajar, jangan diusir ya. Kecuali malaikat jatuh ya, usir aja. Kalau ada malaikat di rumah saudara, saudara kagum mereka juga kagum saudara. Bayangkan kalau Gabriel muncul di depan saudara. Gabriel yang malaikat yang bukan jemaat GRI Karawaci. Nah kalau Gabriel muncul di depan saudara lalu menyatakan diri, saya Gabriel, saudara kaget. Wah ini malaikat yang sangat mulia. Lalu saudara bilang, wah engkau sangat mulia. Gabriel akan bilang, tapi saya di sini mau belajar. Hah? Kamu mau belajar apa? Aku mau belajar bagaimana memahami cinta Tuhan kepada kamu. Kenapa Tuhan begitu cinta kamu? Kenapa dia begitu besar cintanya kepada kamu? Kenapa hatinya hanya tertuju kepadamu? Kenapa konsentrasinya diberikan kepadamu? Kenapa hidupnya dia rela turunkan derajat demi kamu? Siapa sih kamu? Apa sih hebatnya kamu? Kenapa kamu begitu penting bagi Tuhanku? Nah ini yang malaikat akan tanya. Jadi saudara jangan remehkan cinta kasih Tuhan. Selama ini kita mengemis cinta kasih dari banyak tempat. Karena kita belum tahu cinta kasih Tuhan. Kita mau diri kita dicintai dengan tambahan segala ornamen dunia yang tidak perlu. Karena kita belum tahu berapa besar cinta kasih Tuhan. Tuhan mencintai Israel dan Tuhan mengatakan, saya menjadikan kau harta kesayanganku. Aku tidak lihat Babel penting. Aku tidak lihat Mesir penting. Aku tidak lihat yang lain penting. Aku lihat engkau yang penting. Apa sih yang bisa kita banggakan? Saudara banyak orang memperkonteskan segala hal. Kalau kita pintar, kita anggap kepintaran kita menjadi alasan untuk kita dicintai. Kalau kita punya bakat, kita pikir bakat adalah alasan kenapa kita dicintai. Kalau kita punya uang, kita pikir uang adalah alasan kenapa kita dicintai. Kalau kita punya kedudukan, kita pikir kedudukan adalah penyebab kita dicintai. Tapi ketahuilah, segala hal tadi tidak bisa memunculkan cinta kasih yang sejati. Cinta kasih sejati tidak akan muncul karena saudara pintar. Cinta kasih sejati tidak akan muncul karena saudara berbakat. Cinta kasih sejati muncul tanpa lihat pintermu, tanpa lihat bakatmu, tanpa lihat berapa mewah mahkotamu, tanpa lihat berapa tinggi kedudukanmu. Inilah cinta kasih yang sejati. Saudara cinta kasih sejati, itu cinta kasih anak kecil ke papanya. Kalau papanya mau gendong anak kecil ini, banyak orang lagi baptis anak kecil ya. Coba pikirkan, lihat mereka. Waktu mereka baptis anak, lalu anak kena air, marah-marah. Jangan marahin anak ya, mereka belum ngerti ini baptisan. Mereka cuma tahu kepala mereka jadi tiba-tiba ada basah-basah. Mereka marah, marahnya ke pendeta lagi. Jadi saudara, jemaat itu dari awal memang sudah dilatih membenci pendeta gitu ya. Gitu, basah, apa kamu? Dia mulai marah sama pendeta. Setelah marah sama pendeta, berlindung sama papanya. Pernahkah dia tanya, Papa sebulan dapat berapa sih? Lalu ketika papa bilang, saya dapat 10 juta. Lalu anaknya mau pindah. Saya mau ke sebelah aja Pak. Itu 80 juta Pak. Bye-bye Papa. Enggak ada. Anak kecil enggak tahu papanya dapat berapa sebulan. Anak kecil enggak tahu papanya pintar atau bodoh. Anak kecil bahkan enggak tahu papanya ganteng atau jelek. Pokoknya anak kecil tahu ini papa. Dia langsung peluk papanya. Ini cinta yang tulus. Cinta yang enggak pakai wawancara dulu. Cinta yang enggak tanya dulu, Pak. Papanya tanya, iya anakku. Papa itu kalau di masyarakat tier keberapa ya? KW berapa Pak? KW. Papa level berapa di masyarakat? Lalu saudara papanya jawab, Papa ini orang terhormat. Oh, Father. Enggak ada. Anak enggak seperti itu. Anak cuma tahu ini papaku. Papa mau dianggap jelek oleh orang lain. Saya anggap dia papa. Saya enggak peduli seperti apa dia. Sudah saya pernah nonton beberapa lama yang lalu ya. Satu film superhero namanya Hellboy. Saya enggak tahu sudah tahu Hellboy, udah lama sekali ya. Saya udah enggak ikuti lagi film-film neraka-nerakaan sejak bertobat. Ada makhluk dari, katanya konon dari neraka ya. Dia menjadi manusia yang aneh.
Lalu kemudian ada seorang profesor yang adopsi dia jadi anaknya. Semua anggap ini celaka, ini akan bikin buruk. Dia akan berikan kutuk. Pokoknya ini adalah makhluk neraka, harus dibuang. Balikkan lagi ke portal supaya dibalikan ke dimensi neraka. Tapi profesor ini gendong makhluk yang masih kecil itu dan mengatakan, saya tidak peduli kamu anggap dia neraka, kamu mau bilang dia setan, kamu mau bilang apa, saya cuma anggap dia anakku. Sama ya, orang tua ke anak yang tulus juga seperti ini. Orang tua tidak cinta anak karena anak berprestasi, orang tua cinta anak titik, gak ada koma. Saudara harus menunjukkan cintamu kepada anak seperti ini. Aku mencintai kamu, titik. Jangan pakai koma. Aku mencintai kamu, koma. Tapi kenapa matematikmu 5 ya? Tanda tanya, gitu ya, enggak ada. Aku mencintai kamu, titik. Nah saudara, ini cinta Tuhan kepada Israel. Aku mencintai kamu, titik. Loh, kalau Tuhan mencintai Israel, padahal Israel bukan yang paling hebat. Kenapa Tuhan mengatakan, tapi kalau kamu mentaati firman-Mu, kamu akan menjadi harta berharga. Berarti kan harus taat. Bukan. Tuhan mengatakan engkau sudah harta berharga. Tapi harta berharga ini akan muncul sinarnya kalau engkau menjalankan firman. Jadi Tuhan memberikan firman kepada umat bukan karena ini menjadi syarat untuk kita jadi dihargai Tuhan. Bukan. Tuhan memberikan firman bukan supaya kita lolos bar, lolos batasan, lolos standar dari Tuhan untuk kita dicintai. Bukan, tapi Tuhan memberikan firman supaya kita bisa mewujudkan cinta Tuhan kepada kita. Tuhan menghargai kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan ingin dunia tahu cinta Tuhan tidak sia-sia karena Tuhan akan membentuk dan membuat apa yang ada dalam diri umatnya menjadi berkat bagi yang lain. Nah ini yang Tuhan mau lakukan untuk kita juga. Tuhan mencintai kita bukan karena kita taat firman. Tapi Tuhan menginginkan setelah Dia mencintai kita, kita mendapatkan level hidup yang terbaik. Bagaimana supaya dapat level hidup yang terbaik? Saudara, level hidup yang terbaik itu bukan apa yang dari luar diberikan untuk kita. Tapi apa yang dari dalam kita responskan keluar. Itulah yang bikin kita punya kualitas yang baik. Saudara orang baik bukan karena saudara dapat sesuatu dari luar. Saudara orang baik karena saudara bisa berbagi sesuatu keluar dari dalam hatimu. Hatimu baik, lalu tingkahmu baik. Engkau menjadi berkat bagi orang sekelilingmu. Hatimu baik, lalu kamu kerja keras menolong masyarakatmu. Kamu jadi orang yang menolong masyarakatmu. Inilah yang membuat orang itu jadi baik. Orang tidak baik karena dia dapat faedah dari luar. Orang beruntung itu bukan orang baik. Kalau ada orang beruntung, kerja langsung jadi bos. Sudah jadi bos, dianugerahkan perusahaan. Jadi pemilik perusahaan. Kayanya naik terus. Ini bukan orang baik. Ini orang yang dapat anugerah. Bisa punya harta banyak, tapi dia nggak tentu baik. Orang baik adalah orang yang tidak ditentukan oleh apa yang dia dapat dari luar ke dalam. Orang baik ditentukan dari apa yang dari dalam diekspresikan keluar. Kalau engkau baik, engkau akan ekspresikan kebaikanmu keluar. Nah maka Tuhan memberikan firman. Kenapa Tuhan berikan firman? Supaya saya dari dalam mengekspresikannya keluar. Saya mengetahui dari firman Tuhan, saya dituntut untuk menikmati cinta yang membuat saya menjadi umat Tuhan. Dan saya memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Nah inilah yang Tuhan berikan di dalam firman. Saudara kalau baca Taurat ya, saudara melihat itu sebagai hukum, sebagai poin-poin pengajaran untuk kita taati. Itu salah. Taurat tidak diberikan untuk ditaati sebagai poin pengajaran hukum. Taurat diberikan untuk membuat saudara mendapatkan cinta Tuhan teradopsi ke hatimu. Bagaimana adopsi cinta Tuhan ke hati kita? Bagaimana supaya punya hatinya Tuhan? Tuhan punya hati begitu mencintai umat. Dan kita ingin punya aspek dari hati Tuhan. Maka Tuhan akan cangkokkan hatinya ke kita. Tuhan akan berikan hatinya ke kita. Bagaimana cara Tuhan berikan hatinya? Nah ini menarik sekali ya. Tuhan memberikan hatinya untuk kita. Supaya kita punya hati Tuhan. Dengan cara Tuhan mewujudkan hatinya keluar. Waktu Tuhan wujudkan hatinya keluar, apa wujudnya? Wujudnya adalah Taurat. Wujudnya adalah firman. Ini menarik sekali loh. Di dalam tradisi Yahudi mereka percaya ketika Tuhan mengekspresikan dirinya, Tauratlah hasil ekspresi itu. Jadi kalau saudara ingin tahu apa yang ada dalam isi hati Tuhan, bacalah firman, bacalah Torah. Torah adalah isi hati Tuhan. Orang Israel terima isi hati Tuhan. Waktu terima isi hati Tuhan dan jalankan, maka isi hati Tuhan akan terbentuk di dalam hati kita. Jadi Taurat ini bukan tentang tingkah laku pertama-tama. Taurat adalah tentang cinta Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hukuman yang paling utama, hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah tergantung Torah, tergantung Nevi'im, tergantung Ketuvim. Seluruh perjanjian lama tergantung di dalam dua perintah ini. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena ini memang tradisi Yahudi. Tuhan mengekspresikan kasihnya yang penuh cinta. Hatinya yang penuh kasih, maaf. Hatinya yang penuh kasih diekspresikan. Dan ekspresi keluarnya adalah Taurat.
Maka saudara bayangkan, ini gambaran yang indah sekali di dalam simbol. Ini simbolnya penting untuk saudara tangkap. Waktu Musa naik ke gunung, Tuhan ekspresikan isi hatinya. Dan isi hatinya terukir dalam loh batu. Betul ya? Masih ingat? Saudara sudah baca Keluaran tentunya, atau masih saat teduhnya baru sampai Kejadian 3. Masih sih Kejadian 3 dari Januari, lama amat bacanya. Nah saudara, waktu Tuhan keluarkan isi hatinya keluar dalam bentuk 10 peraturan atau 10 ajaran. Waktu Tuhan berikan isi hatinya keluar, ini direkam di mana? Dulu belum ada flash disk, dulu belum ada SSD. Musa nggak bilang, Tuhan bentar ya, saya lagi keluarin SSD dulu. Ini colok kemana Tuhan? Ini pakai Type-C. Kalau laptop Tuhan pakai apa? Enggak ya. Tapi waktu Tuhan keluarkan, yang Tuhan nyatakan sebagai isi hati, tercatat di dalam loh batu. Dari hati Tuhan ke batu. Kenapa dari hati Tuhan ke batu? Supaya nanti dari batu masuk ke hati manusia. Ini menarik sekali loh. Kalau Tuhan nyatakan isi hatinya ke batu, lalu manusia tidak masukkan isi batu itu ke hatinya, itu tetap akan batu. Taurat akan jadi batu kalau cuma ditaruh di batu. Ini prinsip bukan dari saya. Ini dari beberapa tradisi rabi Yahudi. Mereka mengatakan kalimat-kalimat yang sangat bijaksana. Tuhan punya hati yang penuh kelembutan. Tapi Tuhan berikan ekspresi keluar di dalam batu yang keras. Kenapa Tuhan taruh di batu yang keras? Karena kalau engkau tidak masukkan ini ke dalam hatimu, Taurat akan jadi aturan keras. Taurat akan jadi hukum keras yang tidak memanusiakan manusia. Dan ini yang dilakukan oleh orang Farisi ironisnya. Mereka menjadikan Taurat Tuhan itu hukum yang keras. Saudara jangan jadikan teologi reform hukum yang keras ya. Kadang-kadang teologi reform itu dimanfaatkan dengan salah. Sehingga ada jargon-jargon yang gak alkitabiah dan gak reformasi sama sekali. Gak reformatoris. Seperti istilah kurang reform. Saya gak ngerti loh kenapa ada istilah kurang reform bisa muncul. Waduh kamu doanya tadi kurang reform. Doaku kurang reform. Oh kurang kutip Calvin apa gimana ya? Saya gak ngerti kalau doa yang reform itu seperti apa. Mungkin doanya harus seperti ini ya. Ya Bapa di surga, menurut Westminster Confession of Faith. Di dalam artikel yang ke-17 dikatakan apakah seperti itu doa reform. Saya pernah dengar ada teguran. Masukan kepada seorang yang akan jadi pengurus di cabang lain tentunya ya. Saya kan tidak akan bocorkan Karawaci ke Karawaci. Di cabang lain ada seorang mau jadi pengurus ditegur sama temannya. Lu tuh masih kurang reform. Kok nekat jadi pengurus? Dia kaget. Aku kurang reform? Iya. Gimana supaya lebih reform? Ya cari sendirilah. Saya sih deteksi kamu masih kurang reform. Ini istilah aneh-aneh ya. Saya diberikan istilah aneh itu paling pusing loh. Satu kali saya pernah ditegur oleh senior. Dikatakan kamu ini masih kurang taat. Saya kaget, kurang taat. Dalam hal apa saya kurang taat? Pokoknya pikir sendiri. Suruh pikir sendiri. Saya udah pikir dan saya pikir saya taat kok. Lalu saya tanya sama dia, saya sudah pikir saya taat. Oh ini lebih parah lagi. Loh, kenapa? Karena sudah nggak taat, nggak nyadar lagi. Oke, saya nggak nyadar. Tolong kasih tahu. Nggak usah, cari tahu sendiri. Oh suruh cari tahu sendiri. Ya balik lagi ke kesimpulan awal. Saya merasa saya nggak pernah nggak taat. Lalu senior saya bilang, nggak, kamu nggak taat. Kasih tahu nggak taatnya di mana. Pokoknya cari sendiri. Wah susah ya kalau gini ya. Tuhan tuh bukan Allah seperti itu. Saudara bilang ke temanmu, kamu kurang reform. Di mana saya kurang reform? Cari tahu sendiri. Kayak saya baru reform. Reform itu kan aliran teologi dengan prinsip dan juga tradisi yang gede ya. Jadi kalau sudah bilang reform gak reform, itu acuannya terlalu luas. Bisakah kita bilang reform karena kita ikutin Agustinus punya confession? Bisa juga. Bisakah dibilang reform karena ikut Francis Turretin? Bisa juga. Bisakah dibilang reform karena ikut John Calvin, bisa juga. Bisakah disebut reform karena ikut Stephen Tong? Bisa juga. Bisakah disebut reform karena ikut Jimmy Pardede? Ya lumayan lah, masih boleh lah dikit. Jadi reform itu luar biasa luas. Saudara kalau bilang orang kurang reform itu luar biasa aneh. Harus lebih spesifik. Itu sama seperti bilang, kamu tuh orangnya tuh kurang Indonesia deh. Apa maksudnya kurang Indonesia? Ini konteks bicaranya apa? Nah jadi saudara jangan pakai kalimat aneh-aneh untuk menjadikan standar hidup yang seolah-olah paling tinggi. Teologi reform adalah standar tertinggi. Bukan. Teologi reform adalah ekspresi di dalam sejarah dari gereja Tuhan untuk berusaha memahami apa itu menjadi umat Tuhan. Itu namanya teologi reform. Nah teologi reform bukan standar acuan tertinggi. Lalu saudara mengatakan level hidupmu di mana? Oh kamu hidup Kristen, masih kurang. Harus lebih lagi dari Kristen. Harus lebih tinggi dari Kristen yaitu Injili. Lebih tinggi dari Injili adalah reform. Lebih tinggi dari reform itu sudah surga. Jadi reform paling tinggi sebelum surga, sedikit di bawah surga. Itu omong kosong. Jadi saudara nggak usah pakai reform sebagai pengukur. Kamu tuh cara khotbahnya masih kurang reform. Kamu tuh baca Alkitabnya kurang reform. Kenapa kurang reform? Harusnya pakai reformational study Bible. Udah reformational, itu pasti reform. Apalagi di Karawaci ya, aduh perpustakanya pun sangat reform. Sudah reform, Puritan lagi. Jadi sudah reform, purist. Sangat-sangat tidak mungkin disaingi oleh perpustakaan lain.
Bahkan ada yang bercanda sama saya mengatakan, tahu nggak, perpustakaan STTRI pun masih Agustinus. Masih banyak hal-hal yang kurang kita setuju ya. Tapi perusahaan GRI Karawaci, Reform Puritan. Nah ini udah paling tinggi lah. Tapi tentu bukan itu maksudnya ketika dinamai Reform Puritan ya. Ini bukan berarti, ini adalah perpustakaan dengan standar paling tinggi, standar paling agung, standar paling mewah. Bukan. Demikian kerohanian tidak pakai standar yang namanya teologi reform. Oh kalau gitu standar kerohanian apa? 10 hukum? Bukan. Lalu apa itu 10 hukum? 10 hukum adalah supaya engkau mencicipi cinta Tuhan. Sehingga engkau pindahkan aturan Tuhan dari batu ke hati. Jangan jadikan aturan Tuhan aturan batu. Tuhan tidak mau Israel dipimpin oleh aturan batu. Tuhan tidak mau gereja dipimpin oleh aturan batu. Taruh isi hati Tuhan ke hati. Jangan taruh isi hati Tuhan ke batu. Itu sebabnya batu tidak penting. Waktu Musa turun, Musa lemparkan batu sampai pecah. Sudah tahu ceritanya ya. Orang Israel bikin lembu emas, Musa emosi. Sudah emosi dia lempar 2 tabletnya. Nah dia pakai tablet berarti bukan iPad. Nah dia lempar 2 tabletnya, lempar sampai pecah. Sudah pecah, Tuhan marahkah kepada Musa? Tuhan mengatakan, Musa itu batu suci. Enggak, Tuhan bilang hancur ya hancur, bikin lagi yang baru. Saya yakin ya waktu Musa lempar batu sampai pecah, dia rasa bersalah sama Tuhan. Ini isi hukum Tuhan, dia hancurkan. Udah langsung lihat ke atas. Tuhan, I'm sorry. Please forgive me. Aku menghancurkan batu suci. Tuhan mengatakan batu banyak di atas. Aduh itu aja dipermasalahkan. Kamu hancurkan 2 batu. Di atas masih 20 ton. Ayo bikin batu yang baru. Jadi batu hancur gak masalah. Hati hancur itu masalah. Nah Tuhan punya hati dikeluarkan, ditaruh di batu. Kenapa ditaruh di batu? Supaya orang Israel letakkan, keluarkan aturan itu dari batu. Dan masukkan ke dalam hati mereka. Mereka mempunyai hati yang mencicipi cinta Tuhan. Ini yang Tuhan tawarkan. Jadi Tuhan mengatakan, Israel kamu adalah kesayanganku. Karena aku cinta kamu, kamu saya kasih hadiah yang paling baik. Apa hadiah Tuhan yang paling baik? Isi hatiku kuberikan kepadamu. Tapi tolong keluarkan isi hatiku dari batu. Masukkan ke dalam hatimu. Saudara kalau dikasih kado, dibungkus baik-baik. Itu bukan kadonya, kadonya ada di dalam bungkusnya. Kalau saudara nggak ngerti, saudara bawa dus yang diisi kertas kado, diikat pakai pita. Lalu ditanya, apa hadiah ulang tahunmu? Ini, benda apa itu nggak tahu. Kenapa nggak dibuka? Jangan, ini dari pacarku. Pacarku memberikan aku dus yang ada kertas kado dan pita. Oh enggak, itu harus dibuka. Oh harus dibuka ya, buka. Hancurkan pitanya, hancurkan kertas kadonya. Maka saudara rugi ya kalau beli kertas kado mahal-mahal. Pakai koran bekas juga harusnya oke. Lalu sudah dibuka, dirombak, dus dibuka lagi. Baru kelihatan di dalamnya ada benda yang bagus, apapun itu. Nah saudara baru sadar, oh pemberiannya itu di dalam dusnya. Demikian orang Israel, oh pemberiannya itu adalah isi hati Tuhan. Bukan batunya, bukan 2 loh batu. Maka 2 loh batu itu setelah turun, dibawa turun, versi kedua ya. Jadi ini adalah tablet 2, bukan tablet 1. Nah, tablet yang ke-1 sudah Musa pecahkan, tablet kedua Musa bawa turun dan Tuhan bilang masukkan ke tabut perjanjian lalu tutup, gak usah dibuka-buka. Loh kenapa gak dibuka? Karena batunya gak penting, yang penting kamu sudah masukkan ke dalam hatimu. Kalau sudah ditaruh di hati sudah cukup, taruhlah isi hati Tuhan ke dalam isi hatimu. Saudara ketika baca Alkitab, apakah saudara taruh isi hati Tuhan di hatimu? Ini gak mungkin terjadi kecuali saudara tahu isi hati Tuhan, yaitu Tuhan mencintai engkau. Jadi gak akan ada orang meletakkan firman Tuhan di dalam hati. Kecuali pertama-tama dia sudah tahu dulu kalau Tuhan mencintai dia. Jika Tuhan mencintai engkau, engkau harus sadar. Dan ketika engkau sadar Tuhan mencintai engkau, saudara sadar, aku ingin mencicipi isi hati Tuhan. Jika Tuhan mencintai saya mau tahu apa yang dia pikirkan tentang saya. Jika Tuhan mencintai saya ingin mendapatkan isi hatinya. Dan kita mendapatkan isi hatinya di dalam bentuk yang Tuhan berikan keluar, yaitu firman. Dan setelah itu kita ambil dari firman Tuhan, kita masukkan ke dalam hati. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita menjadi umat yang jauh lebih berharga dari bangsa manapun di dunia. Tidak ada bangsa menikmati cinta Tuhan, kecuali kita orang percaya. Dan di dalam menikmati cinta Tuhan, kita menikmati isi hati Tuhan ada di dalam hati saya. Sudahkah saudara mencintai seperti Tuhan mencintai? Sudahkah hatimu gampang tergerak seperti hati Tuhan gampang tergerak? Sudahkah hatimu diisi penghiburan, dicintai Tuhan lebih dari apapun? Sama seperti Tuhan mengisi hatinya dengan hiburan, dia mencintai umatnya lebih dari apapun. Nah maka saudara sekalian, biarlah kita mencintai Tuhan, biarlah kita menikmati menjadi harta kesayangan Tuhan lewat isi hati Tuhan yang dibagikan kepada kita. Buang semua kepalsuan kesenangan dunia. Buang semua kepalsuan berita yang membuat engkau menikmati hal-hal kosong. Mari ambil isi hati Tuhan. Tarik keluar dari firman Tuhan. Dan masukkan firman itu ke dalam hati kita. Supaya kita menikmati isi hati Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sendiri berkata, jika kami berpegang pada perkataan Tuhan, maka kami akan menjadi umat yang Tuhan cintai lebih dari apapun. Kami bersyukur karena kami dicintai terlebih dahulu dan kami akan terus dicintai. Sebab Tuhan memberikan kepada kami isi hati Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, dorong kami, latih kami untuk menggali keluar firman-Mu dan memasukkannya ke dalam hati kami. Sehingga kami beroleh isi hati Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menuntun kami di dalam kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kasihani kami dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.